Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Media online detik.com dari Transmedia Group bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali akan menggelar ajang pemilihan polisi teladan berdasarkan usulan publik melalui Hugeng Awards. Hugeng Awards merupakan program kolaborasi detik.com dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Hugeng Awards pertama kali digelar pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2024. Nantinya Hugeng Awards 2024 akan dianugerahkan kepada 5 polisi yang diusulkan pembaca detik.com melalui formulir digital. Dalam Hugeng Awards tahun ini terdapat 5 kategori, yakni polisi inovatif, polisi berdedikasi, polisi berintegritas, polisi pelindung perempuan dan anak, serta polisi tapal batas dan pedalaman. Setelah proses penjaringan selesai, penerima Hugeng Awards akan diumumkan di acara penganugerahan pada Juli 2024. Hugeng Awards menjadi salah satu kegiatan penting tahunan Polri yang diharapkan dapat menjadi upaya mewarisi semangat mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Berfoto bersama dulu izin Bapak Panglima dan juga didampingi oleh Bapak Arso Sani. Baik, selamat sekali lagi kepada... Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Brigpol Fitriani Maisyarah, Babin Kamtipmas Desa Haringin, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah menerima penghargaan penganugerahan Hugeng Awards 2023 dalam kriteria polisi berdedikasi. Kali ini kita langsung terhubung dengan Brigpol Fitriani Maisyarah. Selamat siang Ibu Fitriani. Selamat siang Mbak. Baik Bu Fitriani Maisyarah, ini kita ketahui bersama bahwa Ibu menerima penghargaan Hugeng Awards 2023 dengan kriteria polisi berdedikasi. Bisa diceritakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menerima penghargaan tersebut? Ketika saya dinominasikan sebagai penerima Hugeng Awards 2023, saya merasa bahagia sekali karena dengan demikian masyarakat itu benar-benar menerima kehadiran saya di tengah-tengah mereka. Kemudian ketika saya memenangkannya pun saya merasa sangat berbangga karena pengabdian saya selama kurang lebih 4 tahun sebagai Babin Kamtipmas bisa menjadi role model ya bagi teman-teman saya dalam memberikan pengabdian terbaik sebagai Polwan, dan alhamdulillah bisa menjadi kategori Polri berdedikasi di Hugeng Award di 2023. Baik Bu, ini kan Ibu sebagai Babin Kamtipmas, ini tentunya banyak sekali yang dikerjakan di lingkungan masyarakat ya Bu. Nah, saya dengar Ibu juga memberikan solusi dalam memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di tempat Ibu. Bisa diceritakan Bu? Mbak, di tahun 2019 Kalimantan Tengah menghadapi KLB Karhutla, di mana angka kebakaran begitu tinggi. Dan ketika saat itu saya berinisiatif untuk mengembangkan kendaraan modifikasi Karhutla agar bisa memadamkan api dengan efektif untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang mengalami Karhutla, yang mana di lokasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 dan roda 6, Mbak. Demikian. Baik Bu, jadi Ibu melakukan inovasi dengan memodifikasi motor agar mencapai daerah Karhutla tersebut ya Bu ya? Iya Mbak, demikian. Menggunakan ranor tersebut, alhamdulillah efektif untuk menekan Karhutla di Haringin. Baik Bu, bisa diceritakan Bu, secara teknis komponen bagaimana cara memadamkan api kebakaran tersebut? Untuk efektivitas pemadaman api di Desa Haringin, kami tidak bekerja sendiri, kami tergabung dengan beberapa relawan di wilayah Kabupaten Barito Timur, sehingga apabila terjadi Karhutla di desa kami, tidak hanya masyarakat Desa Haringin yang memadamkan api tersebut, juga relawan Karhutla yang ada di wilayah kabupaten. Kita juga tergabung dengan BPBD daerah
sehingga kami bersinergi dalam upaya pemadaman api tersebut, Mbak. Baik Bu, ini kan tadi Bu jelaskan tentang adanya sinergi dengan pihak-pihak terkait ya Bu. Ini dari mana sumber air diambil Bu untuk memadamkan apinya? Untuk sumber air sendiri, untuk damkar Karhutla kami mengambil dari aliran air yang ada di Desa Haringen. Desa Haringen terdapat sungai, yaitu Sungai Sirau. Kemudian untuk BPBD sendiri, kami menggunakan tangki air untuk memadamkan api di lokasi Karhutla. Baik Bu, dari pemadaman Karhutla kita bergeser, katanya ada ini ya Bu, yang kabar yang kami terima di sana juga terjadi banjir ya Bu? Iya Mbak, untuk di wilayah kami apabila memasuki musim kemarau kami menghadapi Karhutla, dan apabila memasuki musim hujan kami pun juga rawan terjadi banjir. Baik Bu. Pada bulan siap. Dan ini yang kami terima info juga, Ibu juga turut terjun langsung mengevakuasi warga saat banjir. Bagaimana Anda melakukannya? Siap Mbak, untuk Desa Haringen sendiri, apabila terjadi hujan selama 2-3 hari, pasti akan terjadi banjir. Jadi kami apabila terjadi hujan, kami sudah siaga 1 di desa dan melaksanakan masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Baik Bu, kemudian bagaimana kondisi warga pada saat itu? Adakah bantuan logistik? Bisa dijelaskan Bu? Desa Haringen dan juga relawan apabila menghadapi banjir bandang, kami selalu menyiapkan posko di 2 titik, dan di 2 posko tersebut menjadi titik pembagian logistik yang kami terima dari pemerintah daerah dan juga dermawan dari Kabupaten Barito Timur, Mbak. Setelah kita kumpulkan, kita akan mendistribusikannya kepada masyarakat dan juga kepada masyarakat yang sudah mengungsi di berbagai titik yang sudah kami sediakan. Baik Bu, ini kan selain penanganan banjir, seorang Babin Kamtibmas juga tentunya selalu siap sedia dalam penanganan masalah yang terjadi di masyarakat ya Bu ya. Tentunya ini bagaimana penyelesaian problem solving di tengah masyarakat. Apa saja permasalahan yang Ibu hadapi? Bisa dijelaskan Bu? Di wilayah Haringen sendiri, selain bencana alam, juga sering terjadi beberapa permasalahan, di antaranya yaitu permasalahan mengenai mengenai pelaksanaan adat di wilayah desa yang sering ditumpangi oleh kegiatan perjudian. Jadi saya sebagai Babin Kamtibmas berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mendompleng kegiatan keagamaan dengan kegiatan perjudian. Dan juga acara adat yang biasanya masyarakat barengi dengan acara minum tuak, sekarang ini kita sudah tidak memberlakukan hal itu lagi karena kegiatan itu dapat meningkatkan kriminalitas di Desa Haringen, Mbak. Kemudian di permasalahan, terutama setelah menghadapi COVID-19, masyarakat Desa Haringen mengalami kesulitan ekonomi. Tentunya hal itu tidak hanya terjadi di Desa Haringen, namun kami juga berupaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang kami dapat dengan cara mengolah berbagai macam hasil bumi dari Desa Haringen. Karena Desa Haringen sendiri masyarakatnya bergantung pada kegiatan penyedap karet dan mayoritas penduduknya yaitu adalah petani karet. Sehingga sekarang saya sebagai Babin Kamtibmas berupaya mengenalkan usaha UMKM yang kami laksanakan bersama dengan komunitas ibu-ibu di Desa Haringen untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, Mbak. Baik Bu, ini yang Ibu lakukan sebagai Babin Kamtibmas tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat ya Bu ya. Dan ini ada kabar menarik Bu. Kabarnya yang kami terima, Ibu pernah mencari anak yang hilang hingga berhasil ditemukan. Tentunya ini banyak sekali kendala yang dialami ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, bagaimana ini bisa sampai ditemukan anaknya Bu? Untuk pencarian orang hilang, koreksi ya Mbak, itu pencarian orang hilang terhadap lansia yang sudah mengalami delusi,
dinyatakan hilang di desa Haringen. Saya bersama dengan masyarakat berupaya mencari selama kurang lebih 19 hari di dalam hutan dan telah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia. Dalam pencarian tersebut, kami masuk hutan setiap harinya bersama dengan beberapa relawan dan juga dinas BPBD. Kemudian kami juga melakukan penanganan TKP, penemuan lokasi jenazah ditemukan, dan juga kami mengantarkan jenazah tersebut ke rumah sakit daerah. Demikian, Mbak, kurang lebihnya. Baik Bu, sebelum menutup perbincangan kita, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya antisipasi kebakaran hutan, bencana alam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan UMKM lewat digital? Silakan dijelaskan Bu Fitriani. Pesan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena itu dapat merugikan kita sendiri, orang lain, dan anak-anak. Kemudian untuk antisipasi kejadian banjir kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai di wilayah manapun juga, kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, kita harus berhati-hati dan selalu waspada. Kemudian untuk UMKM sendiri tidak hanya kepada para tulang punggung atau para bapak-bapaknya, saya juga mengajak ibu-ibu dan juga generasi muda untuk lebih kreatif lagi mengolah hasil bumi sehingga meningkatkan nilai jual dan kita mampu bersaing di pasar bebas. Dan juga kepada masyarakat yang berupaya untuk mengolah UMKM, silakan menggunakan sosial media sehingga dalam penjualannya kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Brigpol Fitriani Maisyarah telah hadir bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Kami dalam Presisi Siang akan segera kembali.